sudah siap untuk kita belajar hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa. Yang bertugas untuk memimpin kita dalam doa pagi ini, silakan. Baik, terima kasih untuk yang sudah memimpin kita dalam doa di pagi hari ini. Kita memulai pembelajaran, Ibu cek dulu kehadiran kalian. Sudah? Ya. Apakah semua hadir hari ini? Hadir. Semua hadir? Hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu guru tanya dulu. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Masih. Pada pertemuan sebelumnya untuk pembelajaran bahasa Indonesia kita belajar tentang apa ya? Menyimpulkan isi dan menceritakan kembali sisi cerita fantasi yang tidak disebut. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan masuk pada materi yang berikut tentang teks cerita fantasi. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah menelaah struktur teks cerita fantasi dan menelaah kaidah-kaidah kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan dalam teks cerita fantasi. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah proses pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menentukan struktur teks cerita fantasi dengan tepat. Yang kedua, menganalisis kaidah-kaidah kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita fantasi yang akan kita pelajari hari ini dengan tepat. Baik, Ibu akan mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan menayangkan video. Kalian senang menonton video? Senang. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Apa judul dari video yang kalian simak tadi? Belajar dengan gajah mada. Belajar dengan gajah mada. Dalam video dengan judul Belajar dengan Gajah Mada yang sudah kalian simak mendengarkan tadi itu, siapa saja yang berada dalam video itu? Ardi, Hani, Dani, dan gajah mada. Ardi, Hani, Handi dan Dani, Handi, Dani dan gajah mada. Nah, untuk menjadi orang yang berguna seperti video yang tadi, seperti yang diajarkan Gajah Mada dari video yang sudah kalian simak tadi, tidak hanya cukup dengan menjadi anak sekolah yang pintar, tetapi harus menjadi anak sekolah yang baik. Begitu juga dengan kalian dalam kehidupan sehari-hari, kalian harus menjadi anak sekolah yang baik. Selanjutnya, hari ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana struktur dari teks cerita fantasi. Yang kedua, bagaimana kaidah-kaidah kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan dalam sebuah teks cerita fantasi. Bisa mengerti? Bisa. Nah, untuk mencari tahu apa yang akan kita pelajari hari ini, kita akan mencarinya dalam bentuk kelompok. Silakan kalian duduk dalam kelompok. Sudah? Cari sebanyak mungkin informasi tentang materi pembelajaran yang tadi Ibu Guru sudah sampaikan. Ada penggunaan kata ganti, ada penggunaan pilihan kata dengan makna kias atau makna khusus, kata sambung penanda urutan waktu, penggunaan kata tanpa keterkaitan, dan penggunaan dialog atau kalimat langsung. Kegiatan mengumpulkan informasi, apakah ada pertanyaan? Ada Ibu. Ya, coba silakan Bu. Bagaimana klasifikasi dari sebuah cerita fantasi? Bagaimana melihat karakteristik dari sebuah teks cerita fantasi? Baik, yang lain semua dengan itu pertanyaan dulu tadi, dan semua yang ada dalam kelompok jawabannya untuk menyimpulkan karakteristik dari sebuah teks cerita bisa kita lihat dari ciri isi yang digunakan. Sudah? Ya. Misalnya, oh tidak, kelompok kami mau menyimpulkan karakteristik dari ciri isi. Berarti orientasi, struktur orientasi isinya apa? Komplikasi isinya apa? Resolusi isinya apa? No prinsip. Oh tidak, kelompok kami mau menyimpulkan karakteristik dengan melihat kolom pengembangan cerita. Berarti pada struktur orientasi itu
mengerjakan semua tugas yang ada di dalam LKPD. Orientasinya apa? Komunikasi. Kalau saya mau baca di berita, kemudian dapat saya ada orientasi. Dari mana ke mana? Pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang karakteristik struktur teks cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Bagian dikembangkan dari pengenalan latar dan dikembangkan dari pengenalan tokoh. 2. Komplikasi. Karakteristik bagian dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain, dikembangkan dengan mengubah latar, dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda. 3. Resolusi. Karakteristik bagian dikembangkan dengan lompatan waktu. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Terima kasih untuk hasil diskusi yang telah disampaikan kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang kita akan menyimpulkan hasil diskusi. Yang pertama untuk struktur. Dalam teks cerita fantasi berjudul Belajar dengan Gajah Mada, ada berapa struktur teks tersebut? 3. Yang pertama apa? Orientasi. Terus? Kemudian apa, Bis? Resolusi. Karakteristik struktur teks cerita fantasi pada bagian orientasi dikembangkan dengan pengenalan latar dan tokoh. Untuk struktur komplikasi dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Kemudian dikembangkan dengan mengubah latar. Dan yang ketiga dikembangkan dengan Zaman yang berbeda. melompat pada zaman yang berbeda. Sedangkan untuk bagian atau struktur resolusi dia hanya menggunakan satu pola pengembangan, yaitu Lompatan waktu. dikembangkan menggunakan lompatan waktu. Baik, itu adalah hal-hal yang sudah kita diskusikan tadi dalam kelompok belajar kita hari ini. Sekarang silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Sekarang kita akan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini dari awal sampai dengan sekarang. Materi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar tentang struktur, tentang karakteristik bagian struktur teks, tentang kaidah kebahasaan dalam teks. Ruth, struktur dalam sebuah teks cerita fantasi yang sudah kita pelajari hari ini ada berapa? 3. 1. Orientasi berisi tentang pengenalan latar, tokoh, serta konflik. Yang kedua, komplikasi berisi tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan hingga masalah memuncak. 3. Resolusi berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Baik, tepuk tangan dulu untuk Ruth. Untuk struktur teks cerita fantasi yang hari ini kita pelajari, dalam sebuah teks cerita fantasi terdapat 3 struktur atau 3 bagian. Ada bagian orientasi, ada bagian komunikasi, dan ada bagian resolusi. Materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini yang terakhir tentang kaidah kebahasaan. Kaidah atau ciri kebahasaan dalam teks cerita fantasi itu ada berapa? 6. Coba nanya 1. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. 2. Penggunaan kata yang mencerah panca indera dalam deskripsi latar. 3. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. 4. Kata sambung penanda urutan waktu. 5. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. 6. Penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita.
saya menjadi lebih mengerti tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Baik. Jadi belajar hari ini kalian menjadi tahu tentang struktur teks dan kaidah atau ciri kebahasaan dan dalam teks cerita fantasi. Baik. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Untuk pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar menulis teks cerita fantasi. Jadi kalau di rumah ingat belajar. Tugas yang tadi sudah kalian kerjakan dalam diskusi kelompok yang sudah dilaporkan, nanti sebentar tolong dikumpulkan. Baik. Untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru ucapkan terima kasih karena hari ini kalian sudah berpartisipasi dengan baik dalam pembelajaran ini dari awal sampai dengan akhir. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Terima kasih karena kami telah belajar untuk kami yakin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih untuk yang sudah memimpin kita dalam doa. Ibu Guru akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan selamat siang.